sudah gacor banget kira-kira seperti ini ya. Eh, itu manfaat penjemuran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita langsung saja menjawab dari komentarnya teman-teman kemarin ya. Dan saya doakan tidak lupa untuk teman-teman yang selalu setia menonton di channel SRTV, semoga selalu dikasih kesehatan, kelancaran usahanya, terus dimudahkan rezekinya ya. Sehat selalu, sukses selalu pokoknya ya. Amin. Langsung saja menjawab pertanyaannya Om Rizky Subagya ya. Kenapa burung giras harus dijemur lebih lama Mas gitu ya. Tidak mesti ya teman-teman ya. Jadi gini Mas, ada burung giras itu penjemuran juga tidak dilakukan terlalu lama. Nah kalau di saya ini memang saya jemur 1 jam. Alasannya kenapa? Nah ini kan burungnya kan giras teman-teman. Nah ini burungnya giras. Ketika saya jemur seperti ini, ketika saya jemur manfaatnya saya ingin burung ini nanti ketika kita gantangkan, kan ada burung giras itu kalau setiap kita gantangkan sebelum naik itu, sebelum kita naikin itu biasanya kalau kita buka kerodongnya itu biasanya nendang kiri kanan ya, kelabrak seperti itu ya Mas. Jadi kalau dia mempunyai tenaga ekstra dengan kita lakukan penjemuran maksimal 1 jam atau minimal setengah jam, manfaat yang kita dapat nanti burung kita itu masih kuat ya, walaupun dia mangap tapi dia masih kerja. Nah burung ini tipikalnya macul ya. Ini macul teman-teman, ini trotol hutan ya, ini trotol hutan. Nah ini masih saya proses, emosinya sudah ada tapi dia masih takut orang ya, dia masih takut orang ya. Ini masih saya proses, burungnya sudah punya emosi, sudah gacor banget kira-kira seperti ini ya. Itu manfaat penjemuran lama ya. Jadi kalau untuk burung giras tidak bisa jadi patokan ya, tetap kita harus melihat kondisi burung kita teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan burung kita giras, dia sudah mempunyai birahi terlalu berlebihan, nah jemurnya juga kita harus kontrol ya, seperti itu. Nah kalau yang ini trotol hutan ini, dia sudah punya emosi tinggi tapi untuk birahi dia masih kurang ya. Dia kerja masih setengah-setengah, tapi tetap kita lakukan penjemuran kenceng. Kita nggak mau aneh-aneh dulu, masalahnya dia masih muda ya, seperti itu. Burung muda kita tetap proses menyesuaikan umurnya saja. Masalahnya ini trotol hutan guys ya, trotol hutan. Nah ada juga muda hutan yang memang cumbu ya, seperti itu. Kita bisa melakukan penjemuran juga maksimal durasinya 1 jam ya. Kalau burung-burung giras seperti ini tuh biasanya betah teman-teman ya. Beda lagi kalau punya murai batu yang memang notabene birahinya terlalu tinggi, dia terlalu ngerayu, terus terlalu jinak, itu nggak bisa kita jemur lama-lama teman-teman. Kadang ada yang minta nggak jemur seperti itu, kita tinggal ngepasin saja. Nah manfaatnya itu ya Mas Subagya. Jadi kita kenapa jemur burung ini maksimal 1 jam atau lebih, atau setengah jam atau lebih, dengan harapan ketika kita digantangin, kalau misalkan burung ini mau ngelabrak pun dia masih kuat ketika digantangkan, seperti itu ya. Biasanya ada burung yang kita gantangin tuh setiap kita jauh dari lokasi, ketika kita mendekat itu biasanya kadang ada yang mangap ya, seperti itu. Nah harapan kita dengan melakukan penjemuran seperti ini dengan durasi lama, burung kita itu tetap punya ketahanan ya, ketahanan fisik yang kuat, seperti itu, dengan melakukan penjemuran dan pengumbaran juga. Nah begitu ya Mas Subagya ya. Ini pertanyaan pertama yang coba saya jawab untuk manfaat kenapa harus
burung giras harus kita jemur lebih lama. Jadi burung giras itu kalau kita pegang biasanya ngelabrak-labrak seperti itu. Jadi kita harapan kita burung itu tetap punya ketahanan yang kuat ya, seperti itu. Beda kalau kita punya burung yang udah jinak itu kan, kalau kita pegang sangkarnya itu kan dia udah punya tingkat emosi tinggi, ketenangan yang tinggi. Jadi ketika digantangin juga dia langsung biasanya tancap gas. Nah seperti itu. Ada juga yang burung jinak juga dalam kondisi cuaca panas pun biasanya ada yang mangap ya, seperti itu ya. Banyak juga terjadi di SMM kemarin itu kan notabene udah burung-burung juara nasional tuh. Nah di sana tuh banyak burung-burung yang memang udah disiapin jauh-jauh hari, tapi di sana kebetulan banyak burung ada yang mangap, ada yang tidak kerja, cuman penculat-penculit saja, itu banyak. Di tingkat 11 juta ada ya. Jadi semua apapun bisa terjadi, tergantung finishing kita di lapangan, seperti itu. Oke, itu Mas Subagya, jadi Om Subagya, jadi itu ya. Jadi harapan kita ketika burung terlalu kelabrak, kalau pas kita gantangin itu di dalam kondisi panas pun dia masih kuat, dia masih punya ketahanan fisik yang kuat gitu ya. Kita singkirin dulu yang ini teman-teman. Kita menjawab pertanyaan yang kedua. Ini ada dari Om Surono BJ ya. Muraiku jinak tidak bisa jemur lama Mas, 15 menit maunya, diumbar dan cuma dimbun ya. Itu jadi murainya Om Surono itu jinak, jadi maksimal penjemurannya cuma 15 menit. Oke, kita samain saja ya. Jadi kita juga punya burung jinak, kita juga melakukan penjemurnya cuman ini ya, cuman 15 menit sampai setengah jam. Nah ini burungnya enggak terlalu jinak, tapi dia enggak cumbu guys. Nah ini nah burung ini punya karakter yang memang ini bulu baru ya, ini belum kita gantang, jadi ini masih proses penjemuran dan pengumbaran. Nah ini burung ini dia mintanya dijemur tapi tidak minta diumbar ya. Nah ini Om Surono, jadi kita sama-sama punya burung jinak, jadi nggak jinak banget ya. Jinaknya itu cuman dia kalau diginiin tuh ndak birahi dia. Nah dia masih tetap fokus di tangkringan ya, ndak ngerayu lah ya, istilahnya seperti itu jinaknya. Nah ini aman dia. Nah, setiap kita bawa ke lokasi burung ini itu dia langsung gacor ya. Nah ini kalau di rumah dia biasa saja, dia kalau di rumah seperti ini ya. Nah ini penjemuran kita maksimalkan setengah jam ya. Nah itu Om Surono, jadi kita sama-sama punya burung yang jinak itu, tapi ini nggak terlalu jinak ya, nggak terlalu jinak, tapi dia nggak cumbu ya, seperti itu. Biasanya ada burung jinak itu kalau kita deketin tangan itu biasanya dia bunyi, terus dia agak sedikit birahi gitu ya, tapi yang ini enggak. Kenapa saya lebihin penjemurannya? Karena dia sama orang itu enggak birahi ya. Burung ini sama orang enggak birahi. Kalau sama orang dia terlalu birahi, kita bisa ngurangin penjemurannya. Entah itu cuman sebentar, cuman menghangatkan, entah itu cuman 15 menit, seperti Om Surono bilang. Nah ini salah satunya burung yang jinak tapi dia enggak lulut sama manusia ya. Nah ini oke itu. Jadi kita tinggal sesuaikan saja ya. Kita kalau punya burung jinak jangan jadikan patokan penjemuran itu diutamakan. Tapi kalau burung jinak itu kalau dia terlalu lulut sama manusia, kalau dia terlalu jinak sama manusia, terkadang dia tidak mau minta jemur. Kadang penjemuran itu bisa memperparah keadaan
burung kita kalau itu terlalu jinak teman-teman. Nah beda lagi kalau memang kita sudah punya ini ya apa paling enggak pengalaman untuk mengatasi burung-burung jinak seperti Om Surono bilang, terus punya saya itu ada 4 burung jinak. Ini salah satunya, tapi ini yang ini ndak terlalu ngelowo ya. Ini ndak terlalu ngelowo, nggak terlalu jinak lah, nggak terlalu lulut. Cuman dia nggak ngelabrak ya, nggak ngelabrak, santai dia. Jadi burung ini sama manusia ndak ini ya, ndak birahi. Ada burung jinak lulut itu kalau sama manusia itu birahi. Kalau setiap di lapangan, kalau dia ditampilin itu biasanya tambah edan seperti itu. Nah itu Om Surono, ini kita sama-sama punya burung jinak, tapi gaya dan apa namanya cara ngerawatnya berbeda ya. Kalau punyanya Om Surono mintanya cuma diembun sama diumbar, terus jemurnya cuma 15 menit. Kalau yang ini ndak minta diumbar ya, embun tetap, tapi penjemuran saya kasih setengah jam maksimal. Nah seperti itu. Oke. Nah, oke Om Surono dan teman-teman di rumah, saya juga punya burung jinak di rumah, lulut juga sama manusia. Nah ini yang ini tidak minta dijemur ya, kita tinggal sesuaikan karakternya. Yang ini tidak minta dijemur karena birahi sama manusianya udah tinggi dia. Nah ini, seperti ini ya. Nah ini masih dorong teman-teman, yang bagian ekor panjangnya itu masih dorong ya, soalnya kemarin pas bodol itu dia belakangan ya. Ini termasuk burung yang memang lulut ya, ini lulut banget, jinak banget. Ketika kita mainin tangan seperti ini, dia bunyi. Nah burung ini biasanya kalau kita gantangin tuh setiap ketemu lawan sama ini di gantangan itu biasanya langsung dia tancap. Nah kita belum coba gantangin burung ini karena dia masih dorong, tapi nanti tetap kita bahas ngerawat burung jinak seperti ini, apalagi dia sampai matukin tangan seperti ini ya, nakal. Nah, ini enggak pernah saya ini ya, enggak pernah saya apa ini namanya sering istilahnya apa ya, buat mainan lah ya. Kalau burung ini perawatannya hanya saya ini ya, hanya saya geletakin saja, saya taruh terus saya tinggal. Kalau embun ya embun, dia maksimal cuman sampai jam 10 baru dia sudah masuk rumah. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini burung lulut juga ya. Nah ini lulut. Nah ini lulut. Nah nanti kita lihat kalau posisinya pas sudah tuntas ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini termasuk burung yang jinak, tapi dia tidak mau minta dijemur ya, cukup hanya digantungin saja, diembunin, dia udah cukup. Nah tenaganya udah terbentuk sendiri. Oke ya, tuh. Oke, langsung menjawab pertanyaan yang ketiga. Pakan jangkrik yang bagus itu apa, Mas? Punya saya tak kasih jahe, kunyit, lengkuas, itu bagus nggak kira-kira buat burung saya gitu ya. Oh ini dari Mas Giansah Aldi ya. Oke. Jangkrik itu kan selalu dikonsumsi setiap hari ya. Kalau kita sudah kasih pakan setiap harinya, yang penting dia mempunyai nilai gizi yang tinggi dan bagus buat murai batu ya. Nah untuk punyanya Om Giansah ini sudah dikasih jahe, kunyit, lengkuas. Nah ya, itu bagus ya. Nah tapi kalau bisa Om, kunyit, lengkuas dan jahenya diparut saja, terus nanti dicampur ya, biar ndak ini apa namanya ndak beda-beda ya. Kalau kita mau kasih 3 rempah, coba diparut semuanya terus dicampur jadi di satu. Apa namanya, untuk kadar airnya bisa diperes sedikit ya, kita hilangin sedikit airnya, dia biar jadi ini ya, apa namanya, tidak terlalu kadar airnya tidak terlalu tinggi. Kalau kunyit biasanya kalau kita kasih, kita parut itu kan biasanya kadar airnya tinggi tuh. Nah itu biar dimakan ampasnya saja ya, tinggalin sedikit air yang berada di jahe, lengkuas ataupun si kunyit itu tadi ya.
Itu bagus buat kesehatan si burung karena bisa menimbulkan apa namanya ya, burung menjadi fit ya, seperti itu. Nah itu, tapi kita juga melihat kondisi Om. Jadi tidak semuanya apa namanya pakan yang kita kasih ke jangkrik itu efeknya bagus ke burung. Bisa-bisa nanti burung kita ada yang tambah OB, ada yang memang nanti enggak malah jadi bagus, nanti suaranya bisa jadi hilang seperti itu ya. Kita tinggal kasih pakan yang memang pas untuk jangkrik-jangkrik kita di rumah buat dikonsumsi burung kesayangan kita ya. Seperti itu. Pokoknya kalau apapun yang dikasih jangkrik, usahakan yang mempunyai nilai gizi ataupun vitamin yang tinggi itu dikasihkan ke burung kita, itu enggak ada masalah ya. Nah, kita evaluasi lagi ketika kita sudah kasih menu seperti itu, kira-kira bagus enggak di gantangan seperti itu ya. Kita lihat juga, masalahnya kalau kita kasih pakan si jangkrik itu kan efeknya nanti ke burung juga masalahnya ya. Entah itu tambah fit, entah itu tambah dia terlalu birahinya malah naik seperti itu. Jadi kita tetap kontrol ya, pakan itu tetap kita kontrol. Nah seperti punya saya ini, saya kasih misalkan saya kasih kecambah nih. Nah kita kasih kecambah seperti ini. Kecambah ini sudah saya jemur ya. Ini sudah saya jemur, maksudnya kadar airnya biar berkurang, biar dia agak layu ya. Nah itu, biar di jangkrik itu tetap awet ya. Nah ini fungsinya bagus juga buat kesehatan si burung ya. Ini kecambah yang dikonsumsi jangkrik. Biasanya saya kasih daun pepaya juga yang saya potong-potong gitu ya, yang saya sudah iris-iris jadi kecil seperti itu ya. Tuh mau dikasih apapun tetap kita kontrol burung kita tetap evaluasi burung kita, tambah bagus atau malah tambah enak. Jadi selalu selalu dievaluasi ya. Tuh proses kita itu memang cara ngomong kita kadang mudah ya, tapi di kenyataannya terkadang itu berbeda. Nah tetap kita evaluasi terus. Jadi kalau kita punya memang burung yang memang kita peruntukkan buat kompetisi, hariannya tetap kita selalu kontrol seperti itu ya. Beda lagi kalau cuman hanya digantungin ya, seperti itu. Oke, jawaban pertanyaan yang terakhir dari Mas Devri Bahrul Amin ya. Mas, aku punya pastol umur 7 bulan masih ngeriwek dan hanya ngeplong kadang-kadang. Terus gimana cara ngerawatnya biar gacor? Soalnya kerjaanku berangkat pukul 4 pagi, pulangnya jam 2 siang. Wah, ini kerjaannya apa ya? Oke, mungkin ini bakul sayur ya. Kalau bakul sayur itu dia udah pagi sekali, mungkin tengah malam itu udah persiapan ya, seperti itu. Oke Om, saya jawab pertanyaannya Om Devri Bahrul Amin. Jadi ini kan memang pagi banget udah berangkat ya. Nah itu malah kebetulan. Kalau memang kesibukannya seperti itu jam 4 sampai jam 2 siang, jadi kita tetap rawat burung kita keluarin pagi ya. Jam 4 malah lebih bagus Om. Jadi kita keluarin sebelum kita berangkat, kita kasih makan dulu enggak apa-apa. Kita kasih makan terus kita tinggal bekerja. Nah nanti jam 2 siangnya, itu kan siang tuh Om. Jadi setelah siang nanti kita keluarin rumah. Ketika sudah nyampe rumah kan, jadi dalam kondisi seperti itu tetap kita rawat pada siang hari. Nah kita kita kasih jangkrik lagi. Kan usianya masih muda tuh, di umur 7 bulan ya, masih 7 bulan. Ini cuman ngeriwek. Nah, beda lagi nanti kalau misalkan kita track Om, kita akan tahu ya, birahinya pasti naik dan emosinya pasti nanti kita akan tahu ya. Ini saya enggak tahu udah pernah digantang atau belum, yang penting rawatannya seperti itu ya. Kita tetap kalau berangkat pagi, walaupun jam 4, jam 5, kita sudah tinggal usahakan kita kasih sarapan Om ya.
usahakan kita kasih sarapan jam 4, digantungin saja, jangan dikerodong, atau dikerodong enggak apa-apa, full kerodong. Nanti jam 2 dia istirahatkan, nanti sore kita buka lagi, seperti itu. Masalahnya jam 2 kita sudah nyampe rumah Om ya. Nanti sampai sore terus kita keluarin lagi, kita kasih makan lagi, terus kita mandikan misalkan ya. Seperti itu Om ya. Nah, ini burung ini juga mintanya berjemur nih, udah ngepakin sayap, soalnya ini buru balu ya teman-teman ya. Itu Om, untuk penambahan apa supaya bisa gacor, jadi kita rawat pastol kita sederhana dulu, kecuali nanti kita punya pikiran mau kompetisi ya Om ya. Nah, untuk tambah gacor nanti kita bisa memberikan sedikit sentuhan penambahan extra fooding. Contohnya kita kasih kroto, terus menu extra fooding yang lainnya ya, seperti itu. Kalau pengen gacor Om, ini kan saya enggak tahu nih furnya pakai apa dan perawatannya harian seperti apa. Yang penting intinya buat Om Amin, jadi setiap jam 4 subuh ketika mau berangkat tetap kita kasih jangkrik, dan nanti kita pegang lagi setelah Om Amin tuh udah nyampe rumah ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kita kasih jemur di jam 2 siang enggak apa-apa, cuman sebentar. Soalnya kan kalau di jam 2 siang itu terik mataharinya memang sedikit berbeda sama pagi ya. Tuh. Entah kita mau hangatkan saja sekitar 10 atau cuma 5 menit, yang penting dia sudah kena panas, seperti itu. Sore terus kita nanti keluarin lagi, kita angin-anginkan, kita kasih sarapan, kita kasih makan lagi. Habis kita kasih makan terus kita mandikan, kita angin-anginkan lagi, kita baru masuk rumah. Seperti itu setiap harinya kira-kira ya. Itu umurnya masih 7 bulan, itu masih muda banget. Jadi terkadang umur segitu sudah ada yang menunjukkan sifat faktornya, sifat gacornya. Semua pastol itu beda-beda Om ya. Jadi ada yang 5 bulan pun burung sudah terlihat gacor ada. Nah, posisi masih trotol pun ketika dia dengar murai batu dewasa juga dia sudah gacor ada, seperti itu ya Om ya. Nah, jadi kita tinggal merawatnya. Untuk penambahan kroto kita bisa kasih Om, untuk apa nanti meningkatkan tingkat emosinya atau birahinya, seperti itu. Nah, kalau pengen burung Om Amin ini kelihatan gacornya, nah kita coba track sama ini ya, jajal lah ya ke lapangan sama teman-teman di rumah, atau apa namanya, latihan sore seperti itu. Jadi nanti kita akan tahu gimana perkembangan pastol kita pada waktu kita di rumah untuk merawatnya, seperti itu. Jadi ini sedikit berbeda ya teman-teman ya. Jadi Om Amin itu tidak punya waktu di pagi hari, tapi dia punya waktu di sebelum subuh ya, berarti ya jam 4 itu efektif sebenarnya buat pengembunan ya, sebenarnya seperti itu. Kalau memang lingkungannya Om Amin apa namanya aman, digantungin saja di rumah atau di dapur. Kalau memang ada ini ya, tempat terbuka, kita gantungin saja, kita ambunkan. Yang penting aman, nanti siangnya sampai jam 2 itu enggak kena panas dia. Kita tinggal gantungin saja di teras rumah, yang penting kondisinya aman Om, seperti itu. Coba lakukan itu setiap hari. Kalau pengen lebih gacor, coba pastol ini kan memang masih proses ya. Nah, dicoba kasih fur yang lebih kasar Om. Contohnya bisa kasih SKM seperti itu ya, yang mempunyai tingkat protein yang lebih tinggi. Kita kadang fur yang kita pandang rendah itu biasanya memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi, seperti itu. Malah biasanya itu kalau trotol itu pakan furnya itu biasanya pakai ini Om, pakai SKM Om. Coba dikasih SKM dulu untuk hariannya. Perkembangannya nanti kita lihat lagi. Tidak apa-apa kita gonta-ganti pur, mumpung masih muda. Yang penting dia mau makan, terus tidak menimbulkan burung itu stres ya. Seperti itu Om, kurang lebihnya. Oke. Itu
pertanyaan dari teman-teman, saya coba menjawab. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jadi ini buat rekomendasi, kurang lebihnya kalau ada teman-teman yang tahu bisa ditambahin di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita di sini sama-sama menikmati proses, sama-sama belajar apa yang saya punya, apa yang sudah saya alami selama ini, pengalaman saya coba saya bantu di channel saya ya. Tuh. Oke. Terima kasih yang sudah selalu setia, yang sudah komen, yang sudah berpartisipasi di channel SRTV. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.